Rencana Kerja Pengembangan Program Sekolah. Perkenalkan, saya Dewi Irawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jepara. Dengan Bapak I. Komang Witarsa sebagai fasilitator dan Ibu Siska Nuryakiyah sebagai pengajar praktek. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Judul program: Kolasi Merah. Sekolah bersih meraup rupiah. Latar belakang. Kolasi Merah merupakan akronim dari Sekolah Bersih Meraup Rupiah yang akan dilakukan di SMK Negeri 1 Jepara. Merupakan sebuah program kokurikuler yang akan dijalankan untuk menunjang praktek program intrakurikuler sehingga murid dapat memperdalam dan menguasai materi yang diberikan pada mata pelajaran Project IPAS di kelas 10. Adapun yang melatar belakangi program ini adalah ingin menumbuhkan budaya positif bagi murid dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta sebagai tindak lanjut dari program yang sudah ada di sekolah tentang program LISA, Lihat Sampah Ambil. Selain melihat sampah dan mengambil, murid memiliki tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri untuk bisa diolah dan dilakukan penanganan supaya dapat menjadi produk atau barang yang memiliki nilai jual. Tujuan program yang pertama, menumbuh kembangkan rasa kepemilikan murid terhadap sekolah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, melatih murid dalam memberikan pendapat pilihan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, murid dapat membuat produk pengolahan limbah dan memiliki nilai jual. Yang keempat, mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Capaian program: terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan indah, dan permasalahan sampah di sekolah dapat teratasi melalui kepemimpinan murid atau student agency dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap program yang dijalankan. Rencana struktur program. Yang pertama, target peserta yang terlibat. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi mengatasi tantangan. Target peserta yang terlibat. Peserta yang terlibat dalam program Kolasi Merah ini adalah seluruh kelas 10 SMK Negeri 1 Jepara. Karena program ini merupakan bentuk kegiatan kokurikuler yang mendukung materi Project IPAS yang diajarkan di kelas 10. Perencanaan dan pelaksanaan. Yang pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana pengembangan program Kolasi Merah. Yang kedua, berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru. Yang ketiga, berdiskusi bersama murid kelas 10 beserta pengampu mapel Project IPAS di sekolah. Yang keempat, membentuk komite kelas yang terdiri dari ketua kelas dan sekretaris kelas. Yang kelima, memberikan penguatan materi terhadap program yang akan dijalankan. Yang keenam, menjalankan program pada awal semester tahun ajaran baru. Yang ketujuh, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program. Yang kedelapan, melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi program yang telah dilakukan. Potensi tantangan. Yang pertama, tidak semua guru dapat diajak berkolaborasi dengan mudah, perlu proses untuk bisa bergerak bersama-sama.
Yang kedua, konsistensi pelaksanaan program. Karena kurangnya tanggung jawab murid dalam menjalankan program. Yang ketiga, murid mudah bosan dengan kegiatan rutinitas yang sama. Rencana solusi mengatasi tantangan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran guru untuk dapat berkolaborasi melalui pendekatan personal. Yang kedua, memberikan motivasi pada murid supaya konsisten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada murid dalam menentukan pilihannya dalam pengolahan produk limbah. Kemitraan atau keterlibatan komunitas. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, modal sosial. Lalu modal finansial, ada modal politik, dan modal lingkungan. Modal manusia meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, guru, murid, serta wali murid yang mendukung terlaksananya program kolasi merah. Modal fisik meliputi ruang pengolahan limbah dan ruang penyimpanan hasil produk limbah. Modal sosial meliputi kerjasama dan hubungan yang baik antar warga sekolah. Modal finansial, dana BOS untuk pengadaan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan program limbah plastik yang dapat diolah menjadi paving block dan talenan yang dapat dijual. Modal politik berupa kebijakan dan dukungan dari kepala sekolah. Modal lingkungan berupa pemanfaatan limbah yang ada di lingkungan sekolah. Upaya untuk menempatkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Program yang dirancang melibatkan murid dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Pada perencanaan, murid dilibatkan dalam memberikan pendapat atas program yang akan dijalankan. Pada pelaksanaan, murid menjalankan program sesuai jadwal yang telah dibuat. Pada kegiatan evaluasi, murid dilibatkan dalam memberikan pendapat atas penilaian program. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. Kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan terlaksananya program. Yang kedua, Wakasek kurikulum sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang keempat, murid yang menjalankan program sekolah. Yang kelima, Dudi sebagai mitra dalam menjalankan program. Rencana evaluasi program. 1. Liminasi evaluasi yang jelas. 2. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data. Liminasi evaluasi. Setiap program sekolah yang telah berjalan perlu adanya evaluasi yang hasilnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program tersebut. Maka dari itu, berikut ini rencana evaluasi yang akan dilakukan untuk program kolasi merah. Yang pertama, 1 bulan pertama pasca pelaksanaan program kolasi merah, guru penggerak sebagai penanggung jawab program akan melakukan evaluasi tentang program yang dijalankan. Yang kedua, hasil evaluasi akan didiskusikan bersama
kepala sekolah, dan teman guru untuk dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Data yang akan diambil untuk bahan evaluasi berupa survei, wawancara, dan melakukan observasi ke lapangan atau tempat pengolahan limbah. Teknik pengambilan data yang pertama melalui survei dengan angket yang diberikan pada murid lewat Google Form. Yang kedua, melakukan wawancara dengan beberapa guru yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, melakukan observasi ke tempat pengolahan limbah. Thank you. Salam dan bahagia, guru hebat.